Teman-teman pasti paham istilah bahwa tidak ada orang yang kaya tanpa adanya investasi atau tanpa melakukan investasi apapun, dan itu saya setuju. Teman-teman, investasi itu bisa dua, satu investasi yang aktif, dua investasi yang pasif. Contohnya aktif itu apa? Ketika kita berinvestasi, kita juga mencurahkan tenaga dan juga waktu kita di sana. Contohnya apa? Teman-teman bangun kafe, teman-teman misalkan punya tempat pengobatan, itu bentuk dari investasi yang aktif. Teman-teman iya taruh modal iya, tapi teman-teman kerjain juga. Sementara di bagian kedua, investasi pasif yang sifatnya hanya penanaman modal, teman-teman hanya taruh capital teman-teman dan berharap capital itu mengalami yang namanya pertumbuhan nilai. Jadi di cryptocurrency atau di market crypto, kita bilangnya hanya satu yang bisa diinvestasikan, yaitu Bitcoin. Kenapa? Ya karena kita udah melihat sekarang, time to time again, bahwa aset kedua terbesar pun, contohnya Ethereum, ini dia juga nggak perform sama sekali ketika kita bandingkan dengan Bitcoin. Bitcoin terus mengalami kenaikan, sementara Ethereum yang mana ini aset kedua di siklus kali ini, ya kita bisa melihat performanya itu sangat melempem. Itu menunjukkan bahwa hanya Bitcoin yang teman-teman bisa investasikan untuk jangka waktu yang lama. Udah jadi aset kelima, foundernya juga nggak pernah ditemukan atau tidak aktif dengan projectnya. 3, udah dapat recognition dari berbagai institusi-institusi besar di dunia, plus juga udah dapat recognition dari berbagai negara dan juga kepala negara. Contohnya juga Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Kalau teman-teman tahu, banyak sekali saya ngomong crypto personality atau crypto bilioner, asetnya itu 95%, 90% itu adalah Bitcoin. Jadi mereka-mereka ini yang saya ngomongnya maksi, hampir semua asetnya di Bitcoin. Bahkan mereka bikin project altcoin tertentu, mereka ini tidak hold altcoin mereka sebanyak itu. Yang mereka hold itu hanyalah Bitcoin. Jadi kalau teman-teman mau investasi di kripto, mending Bitcoin aja. Kenapa? Misalkan saya mau investasi Ethereum dalam jangka panjang. Ya kita lihat chart Ethereum Bitcoin. Jadi ini perbandingan ya antara Ethereum melawan Bitcoin. Dia terus mengalami penurunan. Karena apa? Ethereum itu kan suatu teknologi, dan teknologi itu pasti bisa tergantikan. Jadi nanti kalau ada yang bunuh Ethereum, misalkan Solana pembunuh Ethereum, nanti pun Solana juga bisa dibunuh dengan altcoin lain yang jauh lebih cepat, jauh lebih aman, jauh lebih fleksibel untuk diprogram, dan lain sebagainya. Itulah mengapa there is only Bitcoin for crypto investing ya. Bitcoin itu persis seperti S&P 500. Kalau kita ngomong di perspektif saham, karena itu bagaikan indeks ya aset utama yang terus mengalami kenaikan. Jadi itu adalah benchmark dari keseluruhan market.